Assalamualaikum, halo sahabat fisika. Bertemu lagi dengan Honsa di sini. Pertemuan kita hari ini akan membahas tentang cermin dan lensa. Kenapa cermin dapat memantulkan sebuah cahaya atau bayangan? Nah, pada saat Anda bercermin, cahaya atau lapisan tersebut akan terpantulkan karena terdapat lapisan air raksa di salah satu mukanya. Hal ini terjadi karena cermin mempunyai permukaan yang halus dan dapat memantulkan cahaya dari permukaan yang dilapisi air raksa. Maka bayangan akan dipantulkan oleh lapisan tersebut. Sedangkan lensa mempunyai dua sisi lengkungan yang dapat memantulkan atau meneruskan cahaya. Berdasarkan bentuk permukaannya, cermin dan lensa dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Pada lensa terdapat kombinasi. Pada lensa cembung konveks, yaitu lensa cembung ganda bikonveks, lensa cembung datar plan konveks, dan lensa cembung meniskus cekung atau konkav konveks. Kombinasi lensa cekung konkav yaitu ada lensa cekung ganda bikonkav, lensa cekung datar plan konkav, dan lensa cekung meniskus cembung atau konveks konkav. Pada dasarnya, rumus yang berlaku pada cermin dan lensa adalah sama, yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, di mana F sama dengan 1/2R. M sama dengan S aksen per S mutlak atau H aksen per H mutlak. Untuk lensa masih ada satu besaran, yaitu kekuatan lensa, yang memiliki satuan dioptri yang dinyatakan sebagai Pi sama dengan 1/F dengan F dalam satuan cm, atau Pi sama dengan 100/F dengan F dalam satuan meter. Nah, perbedaan rumus pada cermin dan lensa terletak pada jari-jari maupun fokusnya. Apakah bernilai positif atau negatif? Jari-jari atau jarak fokus bernilai positif berlaku untuk cermin cekung dan lensa cembung. Sedangkan jari-jari atau jarak fokus bernilai negatif berlaku untuk cermin cembung dan lensa cekung. Pada kehidupan sehari-hari, banyak sekali penggunaan cermin cembung seperti pada kaca spion kendaraan, cermin tempat parkir, dan kaca pengawas. Pada kaca spion kendaraan menggunakan cermin cembung karena menghasilkan bentuk gambar yang diperluas antara titik fokus dan cerminnya, sehingga menghasilkan bayangan objek yang lebih kecil juga pandangan yang lebih luas bagi pengendara kendaraan bermotor. Pada cermin tempat parkir, menggunakan cermin cembung untuk memberikan pandangan luas bagi pengendara sehingga dapat memarkirkan kendaraannya dengan mudah. Pada kaca pengawas di toko atau pusat pembelanjaan, menggunakan cermin cembung karena dapat memantulkan bayangan yang luas sehingga memberi gambaran area yang luas untuk mengawasi lalu lalang kendaraan. Adapun penerapan lensa cembung pada kehidupan sehari-hari yaitu pada mata manusia, kacamata, dan kamera. Pada mata manusia, lensa cembung berfungsi untuk mengumpulkan sinar cahaya pada satu titik di retina, sehingga memberikan gambar objek yang jelas dan tajam. Pada kacamata, lensa cembung digunakan untuk mengoreksi rabun jauh atau hiperopia. Orang yang menderita hiperopia dapat melihat objek yang jauh dengan jelas, tetapi mereka mengalami kesulitan melihat objek di dekatnya. Pada kamera ini, biasanya menggunakan lensa cembung karena mengontrol intensitas cahaya dan pembesaran objek. Sifat-sifat cahaya ini banyak, tetapi kita akan bahas beberapa sifat cahaya saja. Pertama yaitu
Cermin dapat melihat lurus jika melewati satu medium perantara yang memiliki partikel yang sama atau setara. 2. Cahaya dapat dipantulkan atau direfleksi dengan cara terpancarnya kembali cahaya tersebut dari bagian permukaan benda yang terkena cahaya. 3. Cahaya dapat menembus benda bening karena benda yang memiliki partikel yang tidak berwarna atau transparan dapat merambati cahaya dengan mudah. Hal ini bisa terjadi karena benda bening atau transparan mampu meneruskan cahaya. Cermin cekung juga dimanfaatkan sebagai lampu kendaraan dan senter, yang dimana lampu ditempatkan di depan cermin cekung tepat pada titik fokusnya. Sinar lampu yang datang dari titik fokus kemudian akan dipantulkan sejajar oleh cermin cekung. Pemantulan sinar ini menghasilkan sinar paralel yang merambat sampai tak hingga, sehingga cermin cekung memantulkan sinar lampu menjadi lebih kuat, sejajar, dan dapat menerangi jarak jauh. Adapun contoh lensa cekung pada teropong dan mikroskop terdiri dari lensa cekung dan lensa cembung. Lensa cekung digunakan sebagai lensa objektif yang menangkap bayangan awal, dan lensa cembung digunakan sebagai lensa okuler. Lensa objektif menangkap cahaya dari objek dan membawanya ke fokus, sementara lensa mata memberi gambar objek yang jelas dan diperbesar. Nah, dari penerapan sehari-hari yang kita lihat pada cermin dan cekung, kita dapat menyimpulkan bahwa cermin cekung merupakan cermin yang bersifat konvergen atau mengumpulkan cahaya. Nilai fokusnya selalu positif. Sedangkan cermin cembung kebalikan dari cermin cekung, yaitu bersifat divergen atau menyebarkan cahaya. Nilai fokusnya selalu negatif. Sementara di lensa cekung, dengan bagian tengah yang lebih tipis dari tepinya merupakan lensa yang divergen atau menyebarkan cahaya. Sedangkan lensa cembung merupakan lensa yang bagian dalamnya tebal dan luarnya tipis. Ini bersifat konvergen atau mengumpulkan cahaya.